guys, perkenalkan nama saya Riani Sijabat dengan NIM 722314314, mahasiswa Universitas Negeri Medan Fakultas Ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari manajemen strategi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi strategi, manajemen, dan operasi. Sebelum lebih lanjut, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari implementasi strategi. Nah, implementasi strategi ini adalah proses mengubah rencana strategis menjadi tindakan nyata yang menghasilkan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Ini tuh mencakup penyesuaian struktur organisasi, pengalokasian sumber daya, dan pengelolaan aktivitas operasional agar selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Nah, menurut Whelan dan Hanger sendiri, implementasi strategi ini adalah tahap dalam proses manajemen strategis di mana strategi dan kebijakan diterapkan melalui pengembangan program, anggaran, dan juga prosedur. Yang kedua adalah peran manajemen dalam implementasi strategi. Manajemen memiliki peran penting dalam memastikan strategi yang telah dirancang dapat dioperasionalkan secara efektif. Nah, peran tersebut meliputi yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia ataupun SDM, yang dimana manajemen sumber daya ini memiliki peran untuk menyesuaikan struktur organisasi dan peran karyawan dengan strategi yang dipilih. Yang kedua, untuk melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan agar memiliki keterampilan yang sesuai. Yang ketiga, untuk menetapkan sistem inisiatif dan penghargaan untuk mendorong kinerja sesuai strategi. Yang kedua adalah kepemimpinan dan juga komunikasi, yang dimana ini berperan untuk kepemimpinan yang efektif dibutuhkan untuk menginspirasi, memotivasi, dan menjaga fokus tim pada tujuan strategis. Yang kedua adalah komunikasi dua arah, yang terbuka antara pimpinan dan tim operasional penting untuk mempercepat eksekusi dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga adalah manajemen kinerja, yang dimana ini berperan untuk menyusun indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicators yang sesuai dengan target strategis. Yang kedua, untuk melakukan evaluasi berkala dan mengoreksi apabila terjadi penyimpangan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah operasi dalam implementasi strategi, yang dimana ini adalah aktivitas sehari-hari yang mendukung pencapaian strategi. Nah, implementasi strategi dalam konteks operasional ini meliputi beberapa. Yang A adalah proses bisnis, yang dimana penyelarasan proses bisnis dengan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Yang kedua, re-engineering atau perbaikan proses atau business process re-engineering mungkin diperlukan. Yang B, teknologi dan juga sistem informasi, yang dimana penggunaan sistem informasi manajemen atau SIM untuk mendukung pengambilan keputusan dan juga pemantauan kinerja. Yang kedua, digitalisasi operasi untuk meningkatkan kecepatan dan juga akurasi. Yang C adalah manajemen rantai pasok dan produksi, yang dimana optimalisasi rantai pasok agar mendukung kecepatan dan kualitas layanan atau produk. Dan produksi harus disesuaikan dengan strategi diferensiasi biaya rendah ataupun responsif pasar. Pembahasan selanjutnya adalah faktor keberhasilan dari implementasi strategi. Nah, beberapa faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi strategi ini adalah yang pertama, keterlibatan karyawan, yang dimana adanya partisipasi dari semua tingkatan organisasi. Yang kedua adalah konsistensi antara strategi dan juga tindakan operasional. Yang selanjutnya komitmen manajemen puncak, yang dimana pemimpin ini harus menjadi penggerak utama. Selanjutnya adalah sistem kontrol dan juga evaluasi yang berfungsi dengan baik dan budaya organisasi yang mendukung perubahan dan inovasi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tantangan implementasi strategi. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain, yang pertama adalah resistensi terhadap perubahan dari karyawan, yang kedua kurangnya sumber daya manusia, dana, SDM, dan juga teknologi, yang ketiga konflik kepentingan antara unit kerja, yang keempat kegagalan dalam menyelaraskan struktur organisasi dan strategi, yang terakhir adalah kurangnya pemantauan dan pengukuran hasil implementasi. Nah, pembahasan terakhir kita adalah contoh implementasi strategi dalam konteks nyata. Dalam studi kasus yang diambil adalah Starbucks, yang dimana Starbucks ini menggunakan strategi yaitu diferensiasi melalui pengalaman pelanggan, yang dimana implementasi manajemennya yaitu pelatihan barista untuk pelayanan pelanggan dan melakukan yang namanya sistem reward pelanggan. Lalu implementasi operasionalnya itu dengan melakukan tata letak gerai yang nyaman, integrasi aplikasi mobile dengan sistem pemesanan. Nah,
Kesimpulannya adalah, implementasi strategi adalah proses krusial yang menuntut sinergi antara fungsi manajemen dan operasi. Tanpa pelaksanaan yang efektif, strategi yang baik hanya akan menjadi rencana di atas kertas. Sekian dari materi saya mengenai implementasi strategi manajemen dan operasi. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat membantu pemahaman teman-teman sekalian. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.